Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru join di channel ini, perkenalkan aku Ungki Cikita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu subscribe dulu agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik. Kali ini aku akan mengajak teman-teman membayangkan sedang berada di bandara. Pernahkah kalian berpikir siapa orang-orang yang membantu kelancaran kita pada saat bepergian menggunakan transportasi pesawat terbang? Nah, kali ini akan dibahas pekerjaan apa aja sih yang ada di bandara. Yuk langsung aja simak pembahasannya. Nah, profesi apa aja sih yang ada di bandara ini aku bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah pengelola bandara, yang kedua ada Air Traffic Controller atau ATC, yang ketiga ada airlines atau maskapai, yang keempat ada ground handling, yang kelima ada authority, dan keenam ada lain-lain. Ada apa aja sih di pengelola bandara ini? Yang pertama adalah Aviation Security atau disingkat menjadi AFSEC. Nah, AFSEC ini adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan keamanan pengguna jasa penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum. AFSEC ini wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas atau disingkat STKP dalam melaksanakan tugasnya. AFSEC tidak hanya mengecek bagasi di security checkpoint atau SCP, tapi juga mengecek penumpang, pegawai bandara, kru, maskapai, dan lain-lain. Yang kedua ada Airport Rescue and Firefighting atau ARFF. Ini adalah petugas yang melakukan tindakan penyelamatan apabila terjadi keadaan darurat di bandara seperti kebakaran, kecelakaan pesawat atau kebakaran pesawat dan kejadian emergensi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Apron Movement Control atau AMC atau AMC. Adalah petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di apron. AMC memiliki kewajiban untuk mengawasi segala pergerakan pesawat, kendaraan non-pesawat, orang, hingga barang di apron. Seluruh pengawasan tersebut selalu dicatat dan dilaporkan kepada Air Traffic Controller atau ATC agar proses penerbangan berjalan dengan aman. Kemudian yang keempat ada marshaller. Kalau motor dan mobil punya juru parkir, nah kalau pesawat juga punya juru parkir, yaitu kita sebut dengan marshaller. Marshaller ini bertugas untuk memandu pesawat ke area parkir yang tepat, menuju landasan, dan bertanggung jawab penuh untuk menjamin pesawat dan penumpang selamat saat parkir. Seperti halnya personel penerbangan yang lain, seorang marshaller harus memiliki lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kelima adalah Avio Bridge Operator, adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan garbarata atau belalai atau Avio Bridge. Garbarata adalah jembatan yang menghubungkan antara terminal bandara dengan pesawat, sehingga penumpang tidak perlu naik atau turun tangga. Avio Bridge Operator juga merupakan bagian dari Apron Movement Control. Yang ketujuh ada Public Information Service. Jika kalian di bandara mendengar sebuah pengumuman seperti penumpang pesawat Citylink dengan nomor penerbangan 123 tujuan Yogyakarta dimohon untuk segera masuk ke ruang tunggu. Nah, sering bukan mendengar pengumuman tersebut? Nah, itulah pekerjaan Public Information Service, yaitu bertugas untuk memberikan informasi penerbangan kepada penumpang. Kemudian kelompok yang kedua adalah Air Traffic Control atau ATC. Nah, ketika kita di dalam pesawat dan hendak take off atau landing, pernahkah kalian melihat ada satu bangunan berbentuk menara atau tower dengan bentuk yang khas? Nah, menara tersebut merupakan tempat kerja petugas Air Traffic Control atau menara pengawas. Tugasnya adalah mengatur lalu lintas udara atau air navigation, mulai dari pesawat bergerak mundur atau pushback, persiapan take off, cruise, hingga landing dan parkir di bandara tujuan. Setiap pergerakan pesawat harus mendapatkan izin dari ATC. Kemudian kelompok yang ketiga adalah airlines atau maskapai. Yang pertama ada pilot. Pilot ini adalah seseorang yang bertugas mengemudikan pesawat. Yang kedua adalah flight attendant atau pramugari, adalah seseorang yang bertugas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Kemudian yang ketiga adalah Flight Operation Officer atau disingkat FOO. Memang nama FOO ini tidak setenar pilot atau pramugari, namun FOO punya peran cukup penting dalam perjalanan sebuah pesawat terbang. Jadi, FOO melakukan tugas dari menghitung performance pesawat untuk menentukan batasan berat pada saat lepas landas dan mendarat, juga menghitung pembakaran bahan bakar, menganalisa cuaca di bandara,
keberangkatan sampai merencanakan rute penerbangan. FO merupakan orang yang bertugas dalam hal operasional pesawat. Kemudian kelompok yang keempat adalah ground handling. Ground handling ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Airline Passenger Service Agent, yaitu pada saat masuk di bandara pasti langsung menuju check-in counter bukan? Nah, inilah salah satu tugas Airline Passenger Service Agent, yaitu memberikan pelayanan darat kepada penumpang seperti pelayanan di check-in atau merobek tiket di gate dan lain-lain. Yang kedua ada Aircraft Maintenance Engineer atau AME. Nah, ini adalah orang yang bertugas untuk menjaga status airworthiness atau kelaikan terbang dari pesawat terbang. Sebelum pesawat siap dan beroperasi atau diterbangkan, maka AME harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi pesawat baik untuk terbang. Kemudian yang ketiga adalah ground refueling. Kalau kalian melihat truk tangki Pertamina atau tangki minyak, nah itulah orang yang mengoperasikan. Itulah yang disebut ground refueling, yaitu melakukan pengisian bahan bakar pada pesawat. Yang keempat adalah baggage handling. Siapa sih yang membawa bagasi penumpang di pesawat? Nah, inilah tugas baggage handling, yaitu melakukan pelayanan bagasi penumpang, loading unloading bagasi sampai mengantarkan ke conveyor belt untuk diambil penumpang. Yang kelima ada authority. Ini merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya di bandara. Yang pertama ada custom atau bea cukai. Bertugas melakukan pemungutan bea masuk dan cukai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada immigration atau imigrasi. Ini merupakan mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk serta pengawasan orang asing di suatu negara dan dilaksanakan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga ada karantina atau karantina hewan dan tumbuhan. Ini memberikan karantina hewan atau tumbuhan agar tidak menyebarkan virus atau penyakit ke daerah tujuan. Ini dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang keempat merupakan Airport Authority atau otoritas bandara. Ini bertugas untuk mengeluarkan pas atau ID masuk bandara bagi petugas dan pengunjung atau visitor. Yang kelima ada TNI atau Polri. Petugas untuk melakukan pengamanan wilayah bandara sesuai prosedur yang berlaku. Dan yang keenam ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini merupakan penyedia data terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada pengelola bandara dan maskapai. Kemudian kelompok yang terakhir adalah lain-lain. Nah, lain-lain ini seperti ada porter, ada cleaning service, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi macam-macam pekerjaan yang ada di bandara. Namun masih ada beberapa pekerjaan lagi yang belum disebutkan. Semoga informasinya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Kalau suka videonya jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.